Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wafda Fahmi, NIM 191404019, akan menyampaikan beberapa materi rancangan pembelajaran matematika untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah rancangan pembelajaran matematika, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Nita Putri Utami, MPD. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang kalender akademik. Apa kalender akademik itu? Kalender akademik atau sering juga disebut kalender pendidikan merupakan sebuah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang meliputi permulaan tahun ajar, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Adapun komponen-komponen dari kalender akademik, yang pertama yaitu permulaan tahun pelajaran, yaitu waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan. Yang kedua, minggu belajar efektif, yaitu jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada satuan pendidikan, yang nanti juga akan dibahas pada materi berikutnya. Yang ketiga yaitu waktu pembelajaran efektif, yaitu jumlah jam pembelajaran setiap minggu meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri. Yang keempat, waktu libur, yaitu waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan. Secara garis besar, kalender akademik mengatur semua kegiatan sekolah meliputi penerimaan siswa dan persiapan tahun ajaran. Yang kedua, hari pertama di sekolah, kegiatan belajar mengajar, persiapan mengajar yang meliputi penyajian pelajaran, evaluasi belajar, kenaikan kelas, tamat belajar, bimbingan siswa. Yang kelima yaitu upacara sekolah, kegiatan dalam libur sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler. Bagaimana langkah-langkah menyusun kalender akademik tersebut? Sebagai calon seorang guru, kita harus tahu bagaimana langkah-langkah dalam menyusun kalender akademik. Nah, mari kita melihat kalender pendidikan nasional yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Kemendiknas ataupun Kemenak sebagai acuan untuk menentukan kalender pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan. Nah, secara umum, Kemendiknas ataupun Kemenak itu sudah mengeluarkan kalender pendidikan. Nah, nanti itu yang akan akan menentukan atau sebagai acuan untuk menentukan kalender pendidikan di sekolah masing-masing. Nah, yang kedua, menentukan minggu efektif, libur tengah semester, libur antar semester, serta libur akhir tahun dengan acuan jumlah yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menyesuaikan kalender dengan keadaan hari-hari libur umum maupun agama. Yang keempat, menentukan periode efektif pembelajaran dengan mempertimbangkan hari-hari yang akan tersita untuk kegiatan-kegiatan pengembangan diri, baik ekstrakurikuler maupun bimbingan dan konseling terpadu. Selanjutnya, menentukan bobot dan alokasi hari-hari pembelajaran efektif setelah disesuaikan dengan hari efektif fakultatif. Misal, hari-hari pembelajaran di bulan Ramadan serta hari libur fakultatif, misal libur awal puasa dan libur hari raya. Yang keenam, merekap kalender pendidikan selama 1 tahun penuh, atau dapat pula ditambah kalender pendidikan per semester dan per bulan dengan rapi dan telah diteliti oleh tim perumus kalender akademik. Nah, selanjutnya fungsi kalender akademik. Kalender akademik merupakan hal yang penting dalam suatu proses pembelajaran. Nah, apa sih fungsi dari kalender akademik tersebut? Yang pertama, mendorong efektivitas dan efisiensi proses di pembelajaran di sekolah atau madrasah. Yang kedua, pedoman dalam menyusun program kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, menyerasikan ketentuan mengenai hari efektif dan hari libur sekolah atau madrasah. Dan yang terakhir,
pedoman bagi guru untuk menyusun program tahunan, program semester, serta membuat silabus, RPP, dan satuan acara pembelajaran. Nah, jadi secara umum kesimpulannya fungsi dari kalender akademik yaitu untuk sebagai acuan. Jadi dalam pembelajaran itu sudah ada pedoman yang akan kita laksanakan. Selain itu, kalender akademik ini juga menjadi titik titik seperti inti dari. Jadi kalau tidak ada kalender akademik, maka untuk menyusun program tahunan dan program semester serta RPP itu akan susah. Jadi itulah pentingnya kalender akademik. Nah, inilah contoh dari kalender pendidikan madrasah tahun 2021-2022. Di sini sudah ada, kita bisa melihat hari-hari liburnya, yaitu tanggal-tanggal merah. Di sini juga sudah dibuatkan keterangan-keterangan di hari liburnya atau keterangan-keterangan acara yang akan dilaksanakan selama 1 semester ke depan. Selanjutnya kita masuk kepada materi rincian minggu efektif. Apakah pengertian dari rincian minggu efektif tersebut? Minggu efektif adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung untuk membantu kemajuan belajar peserta didik. Adapun komponen-komponen dalam menyusun rincian minggu efektif ialah yang pertama jumlah minggu dalam semester, yaitu seluruh minggu yang ada dalam satu bulan itu, dalam satu semester itu. Yang kedua, jumlah minggu tidak efektif. Yang ketiga, jumlah minggu efektif. Dan yang keempat, jumlah jam efektif kegiatan belajar mengajar. Nah, dari kalender akademik tadi kita bisa melihat, misal di bulan Januari kita bisa melihat jumlah minggunya misal 5, dan jumlah minggu efektifnya itu, pengertian dari minggu efektif di sini ialah merupakan jumlah minggu yang digunakan sebagai kegiatan pembelajaran. Sedangkan minggu tidak efektif adalah minggu tersebut lebih dari 3 hari tidak bisa digunakan sebagai kegiatan pembelajaran. Jadi dari kalender akademik tadilah kita bisa melihat minggu efektif untuk menentukan program-program berikutnya. Selanjutnya, manfaat dari menyusun dan menghitung rincian minggu efektif. Rincian minggu efektif diperlukan dalam penyusunan perangkat pembelajaran karena menjadi penentu awal pembuatan program tahunan dan program semester. Manfaat dari penyusunan rincian minggu efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui hari dan minggu yang efektif dan tidak efektif untuk kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pedoman bagi para pendidik dan pengajar untuk membagi dan mengatur alokasi waktu kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, sebagai bahan acuan untuk membuat perangkat pembelajaran seperti Prota dan Promes. Yang keempat, memudahkan bagi para pendidik dan pengajar dalam membuat dan menyusun RPP. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas. Nah, mungkin sudah jelas di sini manfaat dari menyusun dan menghitung rincian minggu efektif. Jadi secara umum itu untuk mengefektivitaskan waktu. Jadi waktu yang akan digunakan oleh pengajar itu teratur. Misalkan untuk pertemuan ini dan untuk materi ini kita menggunakan efektifnya itu belajarnya berapa jam dan sebagainya. Nah, inilah contoh rincian minggu efektif. Untuk alokasi waktu itu biasanya berdasarkan sekolah masing-masing, dan biasanya juga untuk pembelajaran matematika itu satu mata pelajaran itu satu minggu itu 5 jam pembelajaran. Nah, masuk kepada materi ketiga, yaitu program tahunan. Apa itu program tahunan? Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran. Komponen program tahunan. Yang pertama, identitas. Identitas itu seperti satuan pendidikan, mata pelajaran, tahun pelajaran, dan semesternya. Yang kedua, kompetensi inti. Yang ketiga, kompetensi dasar. Yang keempat, alokasi waktu. Dan yang kelima, keterangan. Nah, kompetensi inti dan kompetensi dasar ini biasanya sudah diberikan oleh Kemendikbud. Jadi itu tuh tidak bisa diganggu lagi
dan sekolah nanti hanya bisa mengatur alokasi waktunya dan indikator apa yang akan dijelaskan kepada peserta didik. Selanjutnya faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program tahunan. Yang pertama kurikulum, yang kedua kondisi sekolah, yang ketiga kemampuan dan perkembangan siswa, dan yang keempat keadaan guru. Contoh program tahunan. Nah, di sini ada identitasnya seperti mata pelajaran, satuan pendidikan, kelas semester, dan tahun pembelajaran. Yang kedua yaitu ada kompetensi inti. Ini kompetensi intinya ada 4. Dan kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Selanjutnya yaitu program semester. Program semester ialah program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam satu semester. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Jadi program semester ini penulisannya atau programnya itu lebih terperinci dan lebih detail. Dan komponennya itu juga sama dengan program tahunan, cuman hanya ditambah dengan indikator. Karena program semester ini lebih rinci, lebih membahas rinci dari program tahunan tadi. Faktor yang mempengaruhi dalam penyusunan program semester, yang pertama KI dan KD, yang kedua menentukan alokasi waktu atau jumlah jam pembelajaran setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar melalui program tahunan yang telah disusun. Yang ketiga, menentukan minggu atau bulan kompetensi dasar akan dilakukan. Yang keempat, membuat catatan atau keterangan pada bagian-bagian tertentu yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Dari program semester, yang pertama mempermudah seorang guru dalam proses pembelajaran selama satu semester. Yang kedua, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan. Yang ketiga, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik guru maupun murid. Yang kelima, sebagai alat ukur keefektifan suatu proses pembelajaran, sehingga setiap saat dapat diketahui ketepatan dan kelambanan kerja. Yang keenam, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Dan yang terakhir, untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Nah, jadi program semester ini lebih mudah ya. Misalnya di program semester ini, untuk lebih jelasnya nanti kita lihat contoh dari program semester. Selanjutnya itu fungsi program semester sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah. Yang kedua, pegangan seorang guru dalam belajar. Yang ketiga, untuk mengatur waktu yang diperlukan dalam pembelajaran. Yang keempat, untuk pencapaian tujuan dalam penyampaian materi. Nah, ini contoh dari program semester. Yang tadi komponennya ada identitas, KI, KD, dan indikator, ada alokasi waktu. Nah, disinilah misalnya di bulan Juli itu minggu tidak efektifnya ada 2, minggu efektifnya 3. Berarti 15 jam pelajaran ini dibagi 3, berarti 1 minggunya itu 5 jam pelajaran, dan seterusnya. Inilah contoh dari program semester. Mungkin ini keterangannya warnanya ada di bawah. Ini warna merah, ini hari libur semester dan masuknya pada minggu ketiga. Ini warna hijau itu ujian tengah semester, dan bulan Desember itu tidak ada minggu efektif karena di bulan Desember ini dilaksanakan ujian semester dan langsung kepada pembagian rapor semester. Jadi tidak ada kegiatan pembelajaran selama bulan Desember. Nah, materi terakhir yaitu tentang kriteria ketuntasan minimal atau sering disebut dengan KKM. KKM adalah suatu cara menentukan penilaian pada kurikulum untuk menentukan lulus tidaknya seorang peserta didik. Menurut Sudrajat, kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan dinamakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM.
Komponen-komponen dalam penetapan KKM. Yang pertama, karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas, yaitu tingkat kesulitan dari masing-masing mata pelajaran yang dapat ditetapkan antara lain melalui expert judgment guru mata pelajaran melalui forum musyawarah guru mata pelajaran MGMP tingkat sekolah dengan memperhatikan hasil analisis jumlah KD, kedalaman KD, keluasan KD, dan perlu tidaknya pengetahuan prasyarat. Yang kedua, yaitu karakteristik peserta didik atau intek, yaitu tingkat rata-rata kemampuan atau kompetensi awal peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam mencapai kompetensi dasar dan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir yaitu daya dukung. Daya dukung meliputi antara lain, yang pertama kompetensi pendidik, yang kedua jumlah peserta didik dalam satu kelas, yang ketiga predikat akreditasi sekolah, dan yang terakhir kelayakan sarana prasarana sekolah. Jadi dalam menetapkan KKM itu tidak bisa sembarangan saja. Kita harus melihat dari karakteristik mata pelajaran, susah atau tidaknya mata pelajaran tersebut, karakteristik peserta didik, mampu atau tidak mampu peserta didik untuk jika kita menetapkan KKM dengan nilai segini. Dan daya dukung seperti pendidik, jumlah peserta didik, akreditasi sekolah, dan kelayakan sarana dan prasarana. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penetapan KKM. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan KKM adalah yang pertama, hitung jumlah KD pada setiap mata pelajaran. Yang kedua, tentukan kekuatan atau nilai untuk setiap aspek atau komponen. Nah, aspek-aspek yang akan ditentukan yaitu yang faktor-faktor tadi. Yang pertama, aspek kompleksitas. Nah, semakin kompleks KD, maka nilainya semakin rendah. Tetapi semakin mudah KD, maka nilainya semakin tinggi. Maksudnya bagaimana? Jika KD-nya itu dirasa sulit, maka penetapan nilai KKM-nya itu lebih rendah. Namun jika KD-nya itu dinilai mudah, maka nilai KKM-nya itu lebih tinggi. Yang kedua, aspek intek. Semakin tinggi kemampuan siswa, maka nilainya semakin tinggi juga. Yang ketiga, sumber daya dukung. Semakin tinggi sumber daya pendukung, maka nilainya semakin tinggi. Jadi yang berbalik itu hanya pada aspek KD. Yang selebihnya jika tinggi, maka tinggi juga. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu jumlahkan nilai setiap komponen. Dengan rumus KKM per KD sama dengan jumlah total tiap aspek per jumlah total aspek. Dan selanjutnya, kita cari KKM mata pelajaran. Dengan rumus jumlah total KKM per KD per jumlah total KD. Yang kelima, KKM setiap mata pelajaran pada setiap kelas tidak sama, tergantung pada kompleksitas KD, daya dukung, dan potensi siswa sesuai dengan komponen-komponen dalam menyusun KKM tadi. Fungsi dari kriteria ketuntasan minimal. Menurut Abidin, yang pertama bisa menjadi acuan bagi guru dalam menilai kompetensi siswa sesuai kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. Yang kedua, bisa juga menjadi acuan untuk peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Yang ketiga, dengan KKM dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Yang keempat, menentukan KKM merupakan kontrak pedagogis antara guru dengan peserta didik dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat. Yang kelima, KKM merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi dalam setiap mata pelajaran. Nah, inilah contoh dari KKM. Untuk mencari KKM indikator itu dengan menjumlahkan semua indikator dengan membagi tiga. Membagi tiga, misalkan kompleks indikator pertama yaitu nilai dari kompleksitasnya 70, daya dukungnya 70, inteknya 70, kita tambahkan dan kita bagi 3 sehingga dapat KKM indikatornya 70. Dan untuk mencari KKM KD itu kita jumlahkan KKM indikator semuanya, kita bagi jumlah KD-nya, nah dapatlah KKM KD. Begitu juga dengan KKM KI, didapat dengan jumlah dari KKM KD dibagi dengan banyaknya KD, sehingga didapatkan KKM KI.
yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, bisa dikomentari. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.